لك دوما قريب. Ceramahnya nggak lengkap, download sampai habis, tonton, subscribe, like, and share. هي ومضة من نور عين المصطفى. Jadi tentang masalah sedekah ini, perbuatan baik jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu kapan malaikat maut datang. Kita mau sedekah ini subuh. Kalau jam 4 datang malaikat, emang dia nanya, udah sedekah belum? Langsung mati kan? Nah, itu. Jadi ketika kita sekarang bisa transfer, ya semampu kita transfer. Lalu sedekah subuh gimana Pak Ustadz? Transfer lagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan bagi orang yang bersedekah. Itu khusus doa malaikat ketika dikirim Allah waktu subuh. Lalu kemudian malaikat satu lagi mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan pada orang yang tidak mau bersedekah. Ya, makanya kita pikir-pikir dulu, ini kayaknya skala prioritas. Karena ada fakir miskin, anak yatim, duafa untuk bayar uang sekolah, bayar uang ujian, ada baju, ada pembebasan tanah. Nah, ini kita bisa. Nah, yang pagi ini sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, yang ini. Lalu kemudian ketika di masjid lewat lagi kotaknya gambar jenazah. Mati kan. Ya kita ada, selagi ada, kenapa kita enggak? Jadi, kalau gitu kita sedekah berkali-kali dong. Bukan masalah berkali-kalinya. Bisa jadi ada orang sekali nominal besar, ada berkali-kali kecil-kecil dia cicil. Jadi kita sedekah, kita siapkan aja. Biasa kita siapkan untuk anak kita. Nanti sini, nanti bisa kalau ketemu ini kasih ini, nanti ini. Jadi sebetulnya proses pembiasaan diri. Nah, ada pepatah Allah bisa karena biasa. Ya, satu mengatakan mamin muslimin yusbihu. Kalau ada orang beriman hidup pada waktu subuh, artinya di awal hari dia hidup. Maka Allah kirimkan malaikat dan malaikat mendoakan dia, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ini berilah dia ganti. Malaikat satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan. Mumsikan orang yang menggenggam sampai enggak keluar. Talafa, berikanlah dia kebinasaan. Dan kita, supaya kita tidak binasa, ya kita bersedekah awalnya karena ketakutan. Sebetulnya ini mental anak kecil. Kalau nanti PR adik siap, adik dapat apa? Kalau nggak siap dapat apa, kan begitu. Tapi kalau orang sudah sampai pada level hakikat bahwa ini semua kan dari Allah. Jadi sebetulnya semua pun mau diambil Allah nggak masalah. Ini masih ada, ini punya aku, ini punya kamu, kan begitu. Nah, jadi sebetulnya ini level proses latihan. Proses latihan. Tapi ketika sudah sampai pada level tertentu, kok latihan Pak Ustadz? Kami ini kan sudah pegawai, sudah karyawan, sudah berumur 40. Ada orang yang secara fisik tua, tapi secara beragama masih anak-anak. Anak-anak terjebak di tubuh orang tua. Karena memang dulu belum beragama. Sudah beragama, belum menjalankan agama. Maka jangan heran kalau ketemu sama orang, mungkin sudah hampir pensiun, mohon maaf, atau pensiun. Tapi sifat beragamanya seperti orang baru masuk silat. Orang baru masuk silat kan semua mau silat. Haram, bid'ah, kafir, musyrik. Udah tahu nih, ini baru masuk silat nih. Kalau sampai pada level 2, sudah nggak begitu lagi. Proses pertama belajar, saya tahu segalanya. Proses level kedua, ada beberapa hal yang saya belum tahu. Proses ketiga, saya lebih banyak nggak tahu daripada tahu. Ketika itulah orang sudah mulai banyak diam. Makanya kalau di pengajian itu sudah banyak diam, berarti udah tertidur. Mana ahwajun nas yang paling membutuhkan? Mana yang paling membutuhkan? Itu kita diri. Skala prioritas. Yang paling tinggi paling membutuhkan. Katanya kita harus lihat tetangga dulu ya. As-sadaqatu 'alal fuqara shadaqah. Bersedekah kepada orang fakir, orang miskin nilainya cuma 1, sedekah. Was-sadaqatu 'alal qurba. Bersedekah kepada kerabat nilainya 2. Shadaqatun wasilah. Ada sedekah dan ada silaturahim. Inventarisir al-jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Sepupu, kerabat. Yang kedua, level 2, ring 2, wal jaril junubi, tetangga hanya dekat rumah. Nah, jadi dalam hal ini boleh nepotisme.
bagi sedekah. Subuh-subuh kita ketok rumahnya nggak apa-apa Ustadz ya? Tunggu dia bangun. Jadi intinya bukan persoalan waktu ya Ustadz, tapi persoalan siapa yang butuh ya. Persoalan waktu yang tentang hadis di pagi hari tadi, bagaimana supaya hari kita itu di awal hari sudah mengawali dengan baik. Kenapa di awal hari ada zikir pagi? Padahal baru konflik sedikit tentang sedekah. Belum bersedekah, balasannya udah datang Wah, dulu. Masya Allah. Baru ngomongin ini ya, keutamaan sedekah subuh udah begini nih. Mohon maaf, ini gorengannya agak question banget. Karena memang digoreng pakai minyak ikan. Terima kasih. Iya. Jadi filosofinya itu adalah Iya. mengawali hari dengan kebaikan. Mengawali hari dengan kebaikan. Iya. Dari awal sudah lambat. Silakan Bang. Ya. Dari awal sudah lambat bangun. Ya. Macet. Jadi udah bad mood duluan. Jadi kalau bangunnya cepat, sempat mandi, sholat tahajud, berzikir, sholat subuh, sedekah. Jadi dari awalnya itu mood saya termasuk ini lagi moodnya lagi bagus nih. Maka keluar semua makanan. Oke. Kalau mood nggak ini air putih pun nggak keluar. Bismillah. Nah Ustadz, Iya, saya itu kalau tadi karena sedekah subuh itu filosofinya seperti itu, saya sering lakukan dengan cara online itu, tapi saya atasnamakan almarhum ayah dan ibu saya. Itu gimana Ustadz? Ummi matat, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Ibu saya meninggal ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Boleh nggak saya sedekah tapi pahalanya untuk dia? Oke. Kata Nabi tasaddaq, silakan bersedekah. Yang sedekah dapat, almarhumah juga dapat. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Suqyal ma, memberi air minum. Kenapa air minum? Ya. Karena di Jazirah Arab kering, susah air. Minum kita dulu. Kalau di online tuh Iya. ada ucapan terima kasih kan, yang langsung muncul terima kasih Ibu Sumiati Suparman. Iya. Kok serasa ibu saya hidup lagi ya? Kita sedang menghidupkan yang kata orang sudah mati. Iya. Meninggal. Dia sudah meninggalkan kita. Tapi ternyata kita tidak meninggalkan dia. Dan pada hakikatnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Wa qul malu, beramallah kamu. Siapa yang melihat amal saya? 3. Fasayarallah, Allah. Ya. Wa rasuluhu, Rasulullah. Rasulullah melihat amal kita. Wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Kata Imam Ibnu Katsir, orang tua melihat amal anaknya. Betapa senangnya almarhumah. Oke. Dia melihat secara live seperti orang yang sedang streaming. Hanya beda alam saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melihat amal Nabi Musa. Ya. Nabi Muhammad melihat pada saat Isra Mi'raj. Begitulah mereka melihat secara nyata. Sesungguhnya pembagian alam ini kan alam roh, hidup. Ya. Alam rahim, hidup. Alam dunia, hidup. Alam barzah, hidup. Ya. Alam akhirat, hidup. Kita nggak pernah mati. Kita hanya pindah alam. Alam. Maka orang sudah sampai pada level itu, dia tidak mengatakan mati. Dia mengatakan dia hanya pindah alam sejenak. Oke. Sejak itu nanti kita akan bertemu di alam yang kekal abadi bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini masih menyambung pertanyaan dari Kang Maman. Ya. Ibu saya juga sama, sudah nggak ada, Tat. Sama. Tapi kan sama-sama. Ibu saya meninggal. Kita piatu Jadi semua. sebetulnya kita ini satu grup. Oh iya, oke. Nah, kan gini, Tat. Orang yang sudah meninggal kan 3 ya, artinya yang masih dapat mengalir ke pahalanya ke yang sudah meninggal ini Iya. kan. Doa anak yang soleh, Iya. kemudian ilmu yang bermanfaat, sama amal jariah. Sedekah. Dia yang waktu masih hidup nih, Tat. Sedekah Nah, jariah. ketika kita doain ibu kita, tapi ketika tadi kayak Kang Maman memberikan amal subuh atas nama ibu kita, ini kan sebenarnya udah bukan amal jariah dari ibu kita lagi nih, tapi itu masih sampai. Amal orang meninggal itu setelah meninggal dunia, amal dia putus. Betul. Tapi masih ada amalnya yang mengalir. Amal apa yang mengalir? Dia dulu bangun masjid, Betul. lalu orang sholat di masjid, mengalir ke dia. Kan amal dia. Ya, itu amal jariah dia kan. Yang kedua dia ngajar, lalu kemudian murid-muridnya ngamalkan. Kan amal dia Betul. mengalir. Anak itu amal kita. Oke. Saya belum mengerti Pak Ustadz, anak kok amal kita? Iya. Anak itu ada karena kita beramal dengan istri kita kan. Kalau cuma diliatin kan nggak hamil dia. Oke. Kan? Jadi anak itu juga amal kita.
Nah, sekarang anak kita itu beramal. Kenapa amal anak kita ngalir ke kita? Oke. Karena anak kita itu amal kita, satu. Betul. Yang kedua, dia berbuat baik karena pengajaran kita. Maka amal dia juga mengalir ke kita. Oke. Dan tidak hanya anak kita, termasuk anak murid kita, termasuk jamaah kita. Jadi bukan hanya doa anak yang soleh, tapi amal anak yang soleh atas nama ibu itu atau orang tua atau bapak kita juga bisa mengalir begitu. Kenapa yang disebutkan di situ doa? Karena di antara semua amal, yang utama itu adalah doa. Ya. Tapi bukan hanya doa anak. Ketika saya meninggal, Kang Maman mendoakan saya. Sampai atau nggak sampai? Sampai. Karena kalau doa Kang Maman nggak sampai, ngapain ada sholat jenazah? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Ya. Maka pada takbir ketiga, Allahu Akbar. Nggak sampai Pak Ustadz. Kalau memang tidak sampai Nggak ya. sampai. Dan Nabi mengatakan kalau kamu lewat di makam, di kubur, maka ucapkanlah doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Enggak ada itu doa khusus untuk anak saja. Kita di pemakaman Baqi di Madinah, di Ma'la di Makkah, kita lewat habis sholat subuh keluar dari Babul Baqi, kita pergi ke Baqi, enggak ada keluarga kita di situ. Tapi doa kita sampai. Artinya doa orang lain pun sampai. Itu yang disebut Ibnu Athaillah bahwa bisa jadi keringanan-keringanan kita itu karena doa orang-orang yang tidak kita kenal ya Ustaz. Saya sampai hari ini sehat, ya karena doa orang-orang baik ini. Mereka Yang mungkin kita mendoakan tidak saya. kenal ya Ustaz. Bahkan mungkin kita tidak kenal dengan dia. insya Allah. Dia doakan kita. Perlunya kita berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik. Banyak hal yang kita ketemukan. Ustadz masih ingat dengan saya. Padahal saking lama. Insya Allah ingat. Ustadz dulu pernah gini loh. Ustadz pernah doakan saya loh. Ustadz. Jadi banyak hal. Rubba amalin kabirin, berapa banyak amal yang besar, yusaghiruhun niyah, menjadi kecil karena niat kita kecil. Wa rubba amalin saghirin, berapa banyak amal yang kecil, menurut pandangan kita, sebenarnya dia besar. Kenapa? Karena niat dan keikhlasan kita. Makanya kalau kita buat baik itu ya seperti buang sampah aja, nggak usah pikirkan lagi. Kalaupun kita update status, masalahnya diingatkannya lagi tahun depan. Langsung hilang nggak amalnya kalau kita setelah sedekah subuh lalu kita kabarkan ke orang? Sahabat Nabi namanya Abu Tolhah mewakafkan tanah di Masjid Nabawi yang ada sumurnya. Sahabat Nabi namanya Abu Dihdah mewakafkan 600 batang pohon kurma. Pertanyaannya, dari mana hadis itu sampai ke kita kalau dia tidak menceritakan dan tidak diketahui orang lain? Ya, betul. Seandainya itu tidak diketahui orang lain, kok bisa sampai hadisnya ke kita? Itu menunjukkan bahwa amal mereka dulu pun diketahui orang banyak. Tanah Masjid Nabawi itu dibeli Nabi. Dan Nabi nggak pernah melarang, jangan cerita-ceritakan ya. Jadi, kita tetap mengatakan bahwa ini sedekah, ini wakaf, ini infak, untuk memberikan motivasi bahwa ada orang memuji, bahwa ada orang ini adalah sedekah dari Bapak Anu ini. Ya kita jaga hati kita. Nah ini menjaga riaknya itu gimana Ustaz? Lewat nih kotak. Ya. Uang sudah pegang 100.000. Nggak jadi sedekah. Kenapa kamu nggak jadi sedekah? Saya takut riak. Tarkul amal li ajlin nas riya. Nggak jadi beramal karena takut dipuji orang. Itulah riak. Justru itulah riak. Justru itulah riak. Kata Imam Fudail bin Iyad. Tarkul amal li ajlin nas riya. Bersedekah nggak jadi karena takut riak. Itulah riak. Wal amal li ajlihim syirik. Masukkan uang supaya dipuji orang. Syirik. Bro, hidupkan kamera. Pakai lagu India lagi. Lama. Syirik. Syirik. Tidak jadi bersedekah karena takut dipuji orang, riya. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang benar gimana? Bismillah. Serahkan pada Allah. Bahwa terjadi sesuatu, ini kuserahkan pada engkau, tolong aku ya Allah. Allahumma a'inni, tolong aku. Ala dzikrika, supaya hatiku berzikir kepadamu. Wa syukrika, aku bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik. Ini sudah di luar kemampuan kita. Hati memang dalam diri kita, tapi dia bukan di bawah kuasa kita. Allah punya kuasa. Tapi setan tuh
jago betul ngegoda kita untuk pamer. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari kanan belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Jadi setan dengan sales ini, mohon maaf jangan tersinggung. SOP-nya itu mirip. SOS, standar operasional setan. Oh, SOS ya? Serius mereka. Sampai kapan dia berhenti? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam di dalam jasad. Baik. Ustadz nih, Bang Ali mau nanya katanya. Oh iya, boleh. Iya, gini Sat. Saya tuh kerja di bidang kesehatan Sat. Sate. Nama Oh iya, satenya dimakan. Ya Bang Ali. tempatnya itu Cita Sehat Foundation. Kami itu bantu yang lagi sakit fisik sama mental gitu. Nah, saya tuh dulu pernah baca, tapi lupa Ustaz, katanya sedekah itu bisa mengangkat sakit juga Ustaz. Kira-kira benar nggak Ustaz? Kalau sama ini kan kita pendekatannya sakit ini pakai obat ini begitu Ustaz. Ada buku judulnya Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraif. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Penulisnya namanya Abu Amr Al-Misri, orang Mesir. Ada seorang warga negara Saudi Arabia sakit kronis, berobat di Amerika. Sampai di Amerika, kata dokter di Amerika nggak ada obat. Pulang, makan enak, tidur enak. Kalau ada nanti dokter ngomong gitu, berarti malaikat maut udah dekat. Dia pulang, dia sedekah. Habis itu dia medical check up lagi. Ke Amerika, diperiksa, sehat, nggak ada penyakit. Ternyata dia mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Saya sampaikan ini di pengajian. Saya sampaikan, datang seorang ngikuti saya ke parkiran. Ustadz Somad, ya, yang Ustadz sampaikan tadi benar. Memang benar, saya bilang. Saya sampaikan nggak benar. Dalilnya jelas. Istri saya kena kista. Sebesar uang logam. Sudah di-scan. Kami sedekah. Cek, sehat, kistanya hilang. Jadi kebenaran hadis itu sampai hari ini terwujud. Berarti sedekah ada maunya boleh Ustadz ya? Baru kita ada keinginan udang di balik batu begitu. Ya Allah, berkat sedekahku ini, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Bahkan menyebutkan sedekahnya. Tentang hadis dalam Sahih Bukhari, 3 orang terjebak dalam gua. Tertutup pintu gua. Gua paling banyak di Jakarta. Gua. Lalu kemudian 3 orang terjebak. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu, gajinya nggak dia ambil, gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak. Lalu ketika dia datang, aku katakan kepadanya, ambil ini semua untukmu. Kalau memang sedekahku ini karena engkau ya Allah, aku bermohon kepada engkau dengan sedekahku ini. Itu namanya doa tawassul. Bertawassul dengan sedekah. Terbuka pintu gua. Itu dalil boleh bersedekah karena ingin sesuatu dan mengucapkan sesuatu. Bahkan ada orang yang belum bersedekah. Tapi dalam mengucapkan kepada Allah, dia sebutkan, kalau anakku lulus, aku akan bersedekah 30 porsi anak yatim. Nazar tuh Nah, ya. tapi gini, Nazar. kalau kayak gitu bukannya jadi kayak, saya ngerasanya kok jadi kayak nggak ikhlas ya. Artinya doanya jadi ada syarat, sedekahnya ada syarat. Mau sedekah subuh misalnya karena sehat, mau sedekah subuh tadi karena supaya dapat rezeki yang berlimpah ruah. Gitu. Karena jodoh. Nah, karena jodoh. Supaya saya amin ya Allah. Aminin. Nah, itu gimana tuh? Kok kayak nggak ikhlas dan ada syarat? Beragama ini bukan rasa-rasa. Tapi benar nggak menurut syariat. Selama ada dalilnya, maka kita laksanakan. Tapi bahwa ketika kita menganalisa, kok agama ini ada begini ya? Maka memang orang ini segmennya, memang ada level begini. Ada orang yang levelnya bakhil. Dia tawar-menawar dulu dengan Allah. Ya Allah, kalau lulus, gua kasih nih. Kalau nggak lulus, sorry ya. Nah, itu bakhil. Iya. Ada lagi model tipe orang yang ngungkit-ngungkit. Ya Allah, aku udah ngasih kemarin. Tolong kabulkan ya. Nah, ini level 2. Level yang paling tinggi, ini bukan punya aku. Aku nggak punya apa-apa. Jangankan hartaku ini, diriku pun milik engkau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kuserahkan padamu semua ya Allah. Dan apapun yang mau kau berikan ke aku terima dengan ridho. Ini levelnya wali-wali Allah. Nah, Udah wali ya? gimana caranya supaya kita sampai di level wali itu? Artinya kan ya kita pasti harus napakin anak tangga dulu nih, Tot. S1 dulu. Ya. Lanjut S2, lanjut S3, lanjut profesor. Bertahap berproses. Bocil nih kadang nggak sabar. Mau langsung Pengen aja. kuliah aja gitu. Iya. Kalau ada yang pakai nagih janji Allah, Ustaz. Misalnya mereka bilang, kan di Al-Baqarah bilang nanam 1,
numbuh sekian tangkai, Iya, numbuh 100 700 butir, misalnya. 700. Boleh nggak sih beribadah, beragama dengan hitungan matematika seperti itu? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah kamathali habbah, seperti satu butir. Ya. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, 200, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dia melipat gandakan lebih. Ya. Apakah sebanyak itu Pak Ustadz? Saya sudah ngitung-ngitung kok nggak sebanyak itu Pak Ustadz. Karena yang kamu hitung adalah rezeki uang. Kalau tidak uang berarti bukan rezeki. Nominal ya. Padahal uang adalah rezeki terendah. Oke. Rezeki yang tertinggi istiqomah. Rezeki lagi anak soleh. Sehat. Rezeki lagi kesehatan. Rezeki lagi tapi karena salah ngitung. Saya sudah mencoba menghitung, ternyata bagaimana supaya kita hitungannya benar. Pergi ke rumah sakit, Oke. lihat orang kena diabetes, lihat yang kena cuci darah, lihat yang jantung koroner, berapa dia yang keluar. Betul. Ada rezeki dalam bentuk datang harta yang baru, tapi ada rezeki dalam bentuk tertolaknya bala, terselamatkannya dari bala macam bencana dan musibah. Oke. Jadi kita yang namanya orang ngitung-ngitung ini, biasanya yang suka ngitung-ngitung kan anak kecil. Ya. Yang level rendah tadi ya. Nanti kalau kamu lulus, papa belikan handphone. Dia tagih. Mana? Padahal kalau dibayarnya dari mulai sejak dia kecil untuk membayar satu, padahal dia cuma 6 pelajaran satu semester minta handphone. Enggak apple to apple. Iya kan? Tapi memang ada jenis manusia yang begini. Makanya jangan heran. Kenapa Islam itu menawarkan ada surga, ada ini. Padahal aku nggak mau itu. Aku maunya cuma ingin bertemu denganmu ya Allah. Oke. Bagi Sokrates, Aristoteles, Demokritos, bagi dia tidak menarik yang ada bidadari, yang ada. Karena penasaran tertinggi mereka adalah berjumpa dengan Tuhan. Betul. Makanya wujuhu yauma idzin nadhirah, pada saat itu wajah berkilau cahaya ila rabbiha nadhirah, ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Puncak penasaran mereka para filosof itu. Tapi umat Nabi Muhammad ini beragam dan Islam mengayomi semua ragam itu. Kalaulah diceritakan surga itu nikmat tertingginya adalah berjumpa Tuhan. Itu nggak terkunyah sama level yang nggak menarik banget surganya. Oke. Itu. Jadi yang nggak menarik menurut level ini, ketika diceritakan nikmat yang ini. Oke. Tapi bagi yang ini sangat menarik. Maka kita ibarat bertamu ke rumah orang. Tadi pergi kondangan ke rumah si Anu, nggak menarik banget makanannya. Nggak ada orkesnya. Nggak ada. Kenapa nggak menarik? Karena yang datang kakek-kakek dikasih kacang. Bagi dia yang menarik itu agar-agar. Oke. Karena nggak ada gigi. Jadi ketika kita melihat, nikmati aja yang sesuai untuk kita. Oke. Nah, makanya yang ada di depan ini yang sesuai untuk kita. Nikmati. Nah misalnya saya datang ke beliau, saya ngasih sedikit tapi mintanya banyak, masih boleh nggak sih? Saya nitipkan ke tempat beliau. Kasih sedikit, habis itu minta sama Allah. Banyak. Mintanya banyak sekali. Sedekahnya hanya 2.000, cukup untuk parkir. Toilet pun udah 3.000 sekarang. Mintanya sama Allah begitu begini. Allah Subhanahu wa taala la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Terus masuk surga itu karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, karena rahmat Allah. Iya. Allah melihat hambanya itu bukan karena sedekahnya itu, bukan karena sholatnya itu, tapi karena dia sedang menjolok kasih sayang Allah supaya jatuh. Jadi sebenarnya ketika kita sedang sholat, Rabbil firli warham, rahmati aku. Kita ini pun ada karena rahmat Allah. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah punya 100 rahmat. Yang 99 dia genggam, nanti dia berikan di akhirat. Yang satu dia turunkan, itulah berebut antara kita dengan ular sawah. Berebut antara kita dengan burung elang. Berebut antara kita dengan singa. Tidak ada induk singa memakan anak singa. Kenapa? Dia dapat rahmat. Tapi ada perempuan yang memasukkan anaknya ke dalam kresek, dia buang ke kali. Dia punya akal, tapi tidak punya hati. Iya.
waktu rebut-rebutan otak, si perempuan ini dapat, singa nggak dapat, tapi dia dapat rahmat. Ini nggak dapat rahmat. Yang lebih mengerikan lagi, waktu Tuhan bagi-bagi otak nggak hadir, absen. Oke. Tapi kalau misalnya Kang Maman mau sedekah ke Mas Ali gitu ya, ke yayasannya. Sebenarnya mendingan sedekahnya itu setiap hari tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, atau kita kumpulin dulu nih supaya kelihatan besar. Nah, misalnya seminggu nih, kita kasih dalam seminggu, tapi udah kita tabung dulu di rumah misalnya, atau setiap subuh aja rutin. Kirim ke Kang Sedekah 1.000 sehari. Ya. 1 bulan 25.000. Loh kok 25? Tanggal merah nggak Merah dihitung. enggak. Oke. Iya kan? Satu yang lagi iklannya bersedekahlah 30.000. Otak kita ini sudah terbiasa dengan bonus. Sudah terbiasa dengan angka kecil. Iya. Maka ketika mendengar 1.000 sehari, dia akan pilih 1.000 sehari. Padahal nominalnya sama. 1.000 sehari dengan, jadi kita ini sebetulnya proses pembiasaan diri. Ustadz, kemarin saya bingung lagi di masjid, buka kantong, nih uangnya ada 1 2.000, 1 20.000, yang mana yang ditaruh kotak amal ya? Tapi dari niat kan sama-sama niat ingin beramal. Ya. Yang mana yang lebih mulia? Niatnya sama-sama, yang jumlahnya lebih gede atau yang lebih kecil? Ini 22.000 udah tinggal sampai minggu. Iya. Tapi itu masih hari Kamis, Ustadz. Ini kotak ada 3. Satu kotak masjid, operasional. 1 kotak pembangunan. 1 kotak anak yatim. Ya. Info yang kita dengar bahwa anak yatim yang diayomi masjid ini 100 orang. Pengumuman tadi, uang yang terkumpul baru 500.000. Berarti yang paling membutuhkan anak yatim. Masuk anak yatim. Oke. Karena kalau untuk bangunan orang jor-joran wakaf. Atau sebaliknya. Jadi mana yang paling memerlukan, membutuhkan, perlu cepat proses, itu kita berikan. Andai kita salah ngasih, ya nggak ada yang salah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, Allah Taala Maha Tahu, Allah Taala Maha Mengerti apa yang perlu, apa yang kita butuhkan, maka Dia akan balas. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Saya ingin pertajam yang tadi, Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita itu 100 atau 50.000 atau 2.000, kita pelit sama Allah, yang kita masukkan yang 2.000. Iya. Karena kita sayang dengan uang kita yang 100.000. Tapi kan udah ada niat. Niatnya sih sama, mau ngasih, tapi aduh 100.000 ini kan bisa untuk ngajak pasangan nih makan. Yang dia taruh 2.000. Kamu lebih banyak mengurus harta orang lain daripada hartamu, kata Nabi. Ya. Ini zaman Nabi loh, bukan ke kita. 1400 tahun yang lalu. Kamu lebih banyak ngurus harta orang lain daripada hartamu. Terus kata sahabat, enggak ya Rasulullah, kami ngurus harta kami. Kata Nabi, kamu lebih banyak ngurus harta orang lain. Kenapa gitu? Karena begitu napas kita berhembus terakhir kali. Dan kita mati itu kan ngembuskan napas terakhir. Dan nggak ditarik lagi. Maka semua milik kita ini milik orang lain. Oke. Dan yang kita uruskan milik orang lain itu. Yang milik kita mana? Itulah yang 100.000 yang kita masukkan tadi. Oke. Sedetik sebelum kematian, dia transfer 100.000 tabungan, dia 100 juta. Sedetik setelah napas terhembus, yang dia bawa mati 100.000 itulah. Yang 99,9 itu tinggal milik orang lain. Harta waris. Ada seorang ulama sedang menjenguk orang sakit, dinyalakan lilin, mati lampu karena orang sakit nyalakan lilin, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Ulama menghembus lilin itu. Ribut yang lain. Kenapa dipadamkan, orang baru meninggal? Karena tadi lilin ini milik dia. Sekarang setelah dia meninggal, lilin ini milik ahli waris. Dan ahli waris belum menyatakan izin untuk memakai lilin ini. Betapa kita tidak membawa apa. Kalau orang paham hakikat itu, dia akan masukkan 100. Bukan yang 2.000 malah dimasukkan gitu ya. Makanya ketika ada bapak-bapak dari belakang ngasih uang 100, orang yang sebelah ini langsung masukkan 100. Habis itu dia kasih tahu, Mas, uang Mas jatuh. Mas Ali, mungkin ada yang mau ditanya Mas Ali. Iya. Ustaz, saya tuh ada temen yang agak aneh, Ustaz. Iya, Mas. Saya itu bilang begini, saya nggak mau sedekah pakai uang, tapi saya sedekahnya mau senyum aja. Gitu kan, ya. Nah, cara ngelurusin orang seperti ini gimana, Ustaz? Mau sedekahnya senyum aja dia, nggak mau pakai uang, Ustaz. Karena senyum juga sedekah gitu Karena ya. katanya senyum juga sedekah, Ustaz. Ini rumah besar.
Rumah besar ini namanya sodako. Rumah besar ini namanya sodako. Ada ruang tamu. Ruang tamu ini namanya zakat. Maka ketika cerita tentang zakat, ayatnya sodako. Innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Ayatnya sodako, tapi yang ceritanya tentang zakat. Ini rumah besar namanya sodako, yang wajib namanya zakat, yang dalam bentuk benda uang namanya infak. Yang formal mesti ada 4 rukun, ada yang beri, ada yang nerima, ada bendanya, ada ijab kabul, namanya wakaf. Lalu yang miskin mengatakan, mentang-mentang kami miskin nggak disebut, ini ada satu ruang untuk kami, namanya sodako. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu ke wajah saudaramu sodako. Nah, setelah kita jelaskan, ente ruang yang mana? Zakat, infak, wakaf, sodako. Masa saya di ruang fakir miskin? Saya ini yang wakaf, Pak Ustadz. Saya ini mampu kalau wakaf. Oke, kalau gitu kamu masuk di Kelas wakaf. Ya, mana yang kau wakafkan? Itu tanah yang hijau. Oh, alhamdulillah. Tanah siapa? Enggak tahu. Enggak bisa mewakafkan tanah orang. Oke. Ustadz ini nyeleneh. Boleh nggak saya sedekah dengan orang kaya, kepada orang kaya? Orang ini sedekah aja, nggak ngeliat-liat. Sedekah. Malamnya dikasih tahu. Tadi kamu sedekah yang pertama sama orang kaya. Sedekah yang kedua sama penjahat. Sedekah yang ketiga sama fakir miskin. Sedekah kepada orang kaya, mudah-mudahan dengan sedekah itu terbuka pintu hidayah, dia jadi dermawan. Sedekah sama penjahat, pezina, pemabuk, mudah-mudahan dengan itu tersentuh hatinya, dia bertobat. Sedekah untuk fakir miskin, memang dia membutuhkan. Jadi tidak ada amal yang sia-sia, yang pernah tersilap dan tersalah. Berapa banyak hati orang kaya tersentuh. Dia bisa ngasih segitu. Aku. Kita pergi sholat subuh, habis itu ada celengan, ada kencelengan apa namanya? Kotak amal. Kotak amal. Ya berapa kita masukkan? 5.000, 10.000 kita masukkan untuk dapatkan barokah dan untuk memulai hari. Lalu kemudian nanti sore kita ada program, kita akan ada takjil. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, karena lahu mithlu ajri sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Bapak bisa berapa bungkus? Ya, saya kasih sekian bungkus. Kita sedekah. Kalau kita tumpuk di pagi ini, sore nanti tidak dapat. Jadi kita sudah punya program. Kita ada program. Kita bagi-bagi semua kotak ini mesti kita isi. Sesuai. Pertanyaannya Ustaz, sedekah dulu atau bayar utang dulu? Bayar hutang wajib, bersedekah sunnah. Sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini, tapi tidak bayar hutang. Maka membayar hutang yang jatuh tempo hukumnya wajib. Idza tadayantum, surat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang di Al-Baqarah 28. Satu halaman pun. Idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjadi hutang piutang tidak ajalin musamma, pada batas waktu tertentu, faktub, tulis. Kapan dibayar? 1 Mei. Tahunnya mesti diingat. Kalau enggak, mebias melino. 1 Mei 2026. Jatuh tempo Mei, maka dia wajib membayar. Tidak dia bayar. Kenapa kamu nggak bayar? Karena tidak punya perhitungan. Gila sedekah tidak membayar hutang. Silakan punya tabungan sendiri, ini untuk bayar hutang. Tapi sedekah sudah tetap tidak terbanyak. Karena kalau tidak, matlul ghani zulmun, menunda-nunda padahal mampu adalah perbuatan zalim. Saya bertamu ke rumah sahabat, di tulisan pintu depan, memberikan pinjaman menambah musuh. Oke. Tulisan gitu ya? Ya, saya foto di situ, saya posting di Instagram. Banyak komen yang setuju. Benar. Ternyata korban. Kalau kita berikan uang, kita kehilangan 2. Hilang uang, hilang sahabat. Tapi kalau kita nggak ngasih pinjaman, yang hilang cuma 1, hilang sahabat. Lebih baik solusi
aku nggak bisa ngasih kamu pinjaman, ini ada uang secukupnya untuk ongkos pulang dan makan sate di jalan. Karena kalau kita kasih, kita sudah tahu kita akan terjebak pada polemik konflik yang tak berujung. Singkat kan subuh ini, sedekah subuh ini jadi tren saat ini. Karena ini lagi bulan Ramadan. Iya. Nah, karena kalau tren itu kan sifatnya sesaat. Gimana caranya supaya ini nggak jadi sesaat tapi jadi kebiasaan kita seumur hidup kita, Lata? Banyak orang mindsetnya mesti diluruskan. Ramadan ini bulan menumpuk amal. Betul. Sholat ditumpuk, tarawih, witir, baca Quran ditumpuk, puasa ditumpuk, takwa ditumpuk, termasuk sedekah itu. Begitu keluar Ramadan, yang benar Ramadan bulan pembiasaan. Membiasakan untuk melawan nafsu, membiasakan menekan emosi marah, membiasakan untuk berbagi sehingga ringan. Makanya nama bulan berikutnya namanya Syawal. Syawal, kalau onta menaikkan ekornya untuk mengusir lalat di hidung, bahasa alam Arab Syawalatil hidung, maksudnya ekor yang naik ke atas. Jadi Syawal itu artinya peningkatan sedekah, kecerdasan emosional meningkat. Itu yang dia. Jadi bukan 1 bulan zikir, 11 bulan zina. Ini kayaknya juga udah mau imsak ya. Ini kita lihat bulan. Nggak berasa banget. Zikir itu adalah ketika kesempatan untuk bermaksiat ada, dia datang mengingatkan kita. Zikir. Kapan buah itu datang? Dari proses pembiasaan. Bukan membawa tasbih berzikir di Masjidil Haram, di masjid di Ramadan, lalu ketika ujian datang gagal. Jadi tapi jangan dibalik juga. Kamu nggak berzikir ini. Berhasilnya puncak ujian zikir itu ketika ada kesempatan datang dan dia ingat bahwa dia bisa. Itulah zikir yang berbuah.